soda pop. You're all I can think of. Every drop I drink up. You're my soda pop, my little soda pop. Cool me down, you're so hot. Pour me up, I won't stop. You're my soda pop, my little soda pop. Atletik itu apa sih? Atletik adalah cabang olahraga yang magis yang melibatkan serangkaian kegiatan fisik yang mencakup lari, lompat, dan lempar. Olahraga ini sering dipertandingkan dalam berbagai acara mulai dari arena sekolah hingga kejuaraan dunia dan olimpiade yang megah. Dikenal sebagai salah satu olahraga tertua dan paling mendasar. Atletik melatih kekuatan, kecepatan, daya tahan, dan kelincahan. Dalam dunia atletik terdapat beragam disiplin seperti lari jarak pendek, menengah, maraton, lompat tinggi, lompat jauh, serta lempar cakram dan tolak peluru. Cabang olahraga ini tidak hanya menantang kemampuan fisik, tetapi juga menguji mental dan strategi para atlet dalam meraih prestasi terbaik mereka. Jalan cepat adalah salah satu cabang olahraga atletik yang memikat, dikenali melalui teknik berjalan yang unik dan teratur. Dalam perlombaan ini, peserta dituntut untuk selalu menjaga salah satu kaki tetap menyentuh tanah, dengan kaki depan harus lurus saat menyentuh permukaan. Teknik ini memerlukan kecepatan, ketahanan, dan konsentrasi yang tinggi. Selain itu, jalan cepat juga dapat dijadikan sebagai aktivitas rekreasional yang membawa manfaat bagi kesehatan kardiovaskular serta menjaga kebugaran tubuh kita. Lari jarak pendek adalah salah satu cabang olahraga atletik yang memancarkan kecepatan dan kekuatan dalam waktu yang singkat. Biasanya jarak yang ditempuh dalam lari jarak pendek berkisar antara 100 meter hingga 400 meter. Para pelari dituntut untuk memiliki reaksi yang cepat, teknik start yang prima, dan kemampuan mempertahankan kecepatan maksimal sepanjang lintasan. Selain itu, latihan yang rutin dan disiplin menjadi kunci untuk meningkatkan performa. Lari jarak pendek seringkali menjadi pusat perhatian dalam berbagai ajang kompetisi seperti Olimpiade karena menyajikan pertunjukan yang spektakuler dan menegangkan bagi para penontonnya. Lanjut ke lari jarak menengah. Lari jarak menengah ialah menggandeng kombinasi kecepatan dan daya tahan yang harmonis. Atlet yang bersaing dalam kategori ini dituntut untuk mempertahankan kecepatan tinggi sembari memastikan stamina mereka cukup. Nah, untuk kategori lari jarak menengah ini yaitu sekitar jarak 800 meter, 1600 meter, serta 3000 meter atau 3 kilo ya teman-teman. Nah, untuk memiliki kecepatan yang stabil, daya tahan yang kuat, ini harus sering dilatih dengan konsisten yang tinggi ya teman-teman agar kita kuat. Lanjut ke lari jarak jauh atau yang bisa disebut long run ya teman-teman. Lari jarak jauh adalah sebuah aktivitas olahraga yang menuntut ketahanan fisik dan mental. Pelari harus mampu menjaga ritme dan kecepatan agar dapat menyelesaikan jarak yang panjang, seringkali meliputi puluhan kilometer. Olahraga ini tidak hanya menguji kekuatan tapi juga mental ya teman-teman. Nah, banyak pelari jarak jauh memanfaatkan waktu ini untuk refleksi diri, menikmati keindahan alam, serta mendengarkan melodi agar termotivasi menyelesaikan lari yang jauh ya teman-teman. Nah, selain itu, lari jarak jauh juga membawa manfaat kesehatan yang signifikan seperti peningkatan kebugaran kardiovaskular, penguatan otot, dan pengurangan stres. Nah, agar nggak botak ya teman-teman, kalau stres kan bisa botak asik. Nah, meskipun menantang, banyak yang menemukan kebahagiaan dan kepuasan tersendiri setelah berhasil menyelesaikan lomba atau sekedar lari santai di akhir pekan. Nah, untuk melatih bisa lari jarak jauh itu seperti lari di siang hari itu agar terbentuk mentalnya teman-teman. Selanjutnya ada lari gawang. Lari gawang adalah cabang olahraga yang memerlukan kecepatan, ketangkasan, dan koordinasi yang luar biasa. Para pelari melompati gawang di lintasan melalui latihan intensif untuk menguasai teknik sambil menjaga momentum. Nomor lari gawang dibagi berdasarkan jarak dan jumlah gawang, seperti 100, 110, atau 400 meter. Masing-masing menyimpan tantangan uniknya. Selain kemampuan fisik, mental yang kokoh juga sangat penting untuk menghadapi tekanan kompetisi. Lari gawang menyuguhkan hiburan yang memikat bagi penonton dan didukung oleh kemajuan teknologi pelatihan yang terus berkembang. Lalu, ada pun jenis lompat pada atletik. Yang pertama ada lompat jauh. Lompat jauh adalah salah satu cabang atletik yang menuntut perpaduan kekuatan, kecepatan, dan teknik yang presisi.
Dalam olahraga ini, para atlet berusaha melompat sejauh mungkin dari titik lepas landas yang magis. Setiap lompatan dimulai dengan lari cepat di lintasan, mengumpulkan momentum yang cukup untuk terbang tinggi. Kemudian, saat tiba di papan lepas landas, atlet melompat di depan, mengandalkan keahlian yang telah diasah dengan penuh dedikasi. Jenis lompat dalam atletik yang kedua adalah lompat jangkit. Lompat jangkit adalah salah satu nomor yang memadukan kecepatan, kekuatan, dan teknik dalam satu gerakan yang dinamis. Para atlet berlari dengan kecepatan penuh menuju papan tolakan, melesat, melakukan lompatan pertama dengan satu kaki, lalu melanjutkannya dengan melompat pada kaki yang sama, dan akhirnya terbang jatuh ke dalam pasir demi meraih jarak maksimal. Keseimbangan dan koordinasi berperan penting dalam membantu atlet mengoptimalkan setiap fase lompatan. Kompetisi lompat jangkit seringkali menjadi salah satu acara paling menarik dalam pertemuan atletik, menampilkan kombinasi menakjubkan dari kekuatan dan kelincahan. Lalu yang selanjutnya adalah lompat tinggi. Lompat tinggi adalah salah satu cabang olahraga atletik yang menuntut ketangkasan dan kekuatan luar biasa. Dalam pertunjukan ini, atlet harus melompati mistar yang ditempatkan pada ketinggian tertentu tanpa menjatuhkannya. Teknik banyak dipilih adalah fast belly flop, di mana atlet melompat dengan posisi punggung menghadap ke mistar seolah menentang gravitasi. Olahraga ini tidak hanya menguji kemampuan fisik, tetapi juga konsentrasi dan strategi dalam mengatur langkah dan lompatan. Setiap lompatan adalah kesempatan magis untuk melampaui batas diri meraih ketinggian baru. Nah, selanjutnya adalah olahraga lompat gala. Lompat gala merupakan cabang olahraga yang memadukan unsur kekuatan, kelenturan, dan teknik yang memukau. Nah, selain itu, olahraga ini juga menggunakan galah panjang untuk melompati mistar yang dipasang di ketinggian tertentu. Nah, kemudian ada lagi nih, yakni lempar lembing. Lempar lembing merupakan salah satu cabang olahraga atletik yang menguji kekuatan dan teknik dalam melempar lembing. Nah, ini adalah olahraga yang dimana si lembing ini harus kita lempar sejauh mungkin. Olahraga ini memerlukan perpaduan kecepatan, kekuatan, dan koordinasi yang harmonis untuk mencapai lemparan terbaik. Nah, selanjutnya ada lempar cakram. Lempar cakram adalah salah satu cabang olahraga atletik yang menguji kekuatan, keterampilan, dan teknik para atlet. Dalam olahraga ini, para atlet melemparkan cakram, yaitu cakram itu seperti piringan yang berbentuk pipih, terus dia bundar dari dalam lingkaran, terus berupaya menembus batas jarak jauh sejauh mungkin. Nah, dia itu menggunakan gaya samping atau gaya belakang. Nah, kekuatan fisik yang luar biasa dan teknik yang tepat menjadi kunci untuk meraih prestasi yang gemilang. Selanjutnya ada lempar martil. Nah, lempar martil ini adalah salah satu cabang olahraga yang menuntut kekuatan, teknik, dan konsentrasi yang mendalam. Dalam perhelatan ini, para atlet harus melempar martil. Nah, martil ini adalah sebuah bola logam yang terdapat pegangan kawat sejauh mungkin dari lingkaran lempar yang telah ditentukan. Nah, keterampilan yang tepat sangat krusial untuk meraih jarak lemparan yang maksimal, meliputi posisi awal, gerakan putaran, dan momen pelepasan martil.